Kembali di News Pagi, pemirsa, hingga Sabtu malam banjir masih menggenangi perumahan Bumi Nasio Indah, Kelurahan Jati Mekar, Kota Bekasi. Sejumlah relawan menggerakkan perahu karet untuk mengevakuasi dan distribusi logistik. Tadi si siapa? Lagi makan. Banjir akibat luapan Kali Cilengsi ini memiliki debit air yang cukup deras sehingga membuat akses jalan raya Jati Mekar yang berada tepat di depan perumahan lumpuh sementara. Untuk memudahkan mobilisasi, warga dan relawan hanya mengandalkan seutas tali yang terbentang di Jalan Raya Jati Mekar untuk memudahkan akses warga yang ingin berjalan kaki menuju ke arah Jati Mekar. Berdasarkan keterangan tim SAR, banjir di kawasan Jati Mekar terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Jati Mekar pada Jumat malam. Pakai sanggul, pakai itu aja, Pak. Nah, itu ya, belakangnya. Jangan tambah, jangan kabel, Pak. Ya. Ambil aja, Pak, tarik, Pak. Pak Damran, tarik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meninjau perumahan Pondok Gede Permai, salah satu lokasi banjir terparah di Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah akan menyiapkan penanganan terencana agar banjir tidak terus terulang. Perumahan Pondok Gede Permai di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat menjadi wilayah yang kerap dilanda banjir tiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah tanggul penahan air yang sering jebol. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau langsung ke lokasi banjir dan berencana akan memasang geobag sebanyak 700 unit untuk menutup tanggul yang jebol. Geobag merupakan kantong geotekstil yang berisikan pasir seperti memecah gelombang lepas pantai dan menjadi solusi sementara. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rencana sistemik untuk penanganan banjir. Kami sudah dari Kementerian PUPR sudah membuat rencana penanganan secara sistemik dari hulu sampai hilir, dibagi menjadi 7 paket. Jadi tidak hanya perencanaan, sekarang ini sudah terkontrak, jadi sudah harus dilaksanakan Januari ini. Ya. Maksud saya bukan tanda tangan kontrak baru tanda Januari, ini akan dilakukan pekerjaannya panjang 11 km dari pertemuan Cilengsi dan Cikeas sampai ke Bendung, Bekasi. Perumahan Pondok Gede Permai sudah terendam banjir sejak Jumat lalu. Sempat surut, namun kembali banjir akibat hujan deras. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. BPBD Bekasi menyatakan 17 dari 23 kecamatan di Bekasi tergenang banjir. Sebanyak 11.000 lebih kepala keluarga mengungsi. Dan berikut kami hadirkan saat banjir menggenangi wilayah Bekasi, Jawa Barat.
Ya, pemirsa, banjir juga merendam sejumlah wilayah di Tangerang. Di perumahan Ciledug Indah, Kota Tangerang, ratusan rumah warga terendam. Luapan Kali Angke membuat ratusan rumah warga di Ciledug Indah 1, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang terendam banjir. Banjir merendam sejumlah kendaraan bermotor. Banjir juga memutus akses jalan utama Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan penghubung antara wilayah Tangerang dan DKI Jakarta. Petugas BPBD belum dapat mengevakuasi seluruh warga karena terkendala arus banjir yang sangat deras dan keterbatasan perahu yang diterjunkan ke lokasi. Kalau mungkin sudah biasa di sini, mungkin warga sudah merapikan, sudah ada di war-war, mungkin dia udah persiapan untuk. Apakah semua warga sudah dievakuasi semua, Pak, sejauh ini, Pak? Evakuasi warga belum semua. Kita masih evakuasi yang di wilayah Duren Villa. Banjir juga merendam kawasan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Banjir akibatkan akses jalan Pondok Kacang Raya yang menghubungkan Tangerang Selatan dengan Ciledug Kota Tangerang terputus. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih akibat curah hujan tinggi sejak Sabtu dini hari. Pihak BPBD Tangsel mencatat ada 13 lokasi titik banjir di Tangerang Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Diguyur hujan terus-menerus, tebing setinggi 12 meter di Bantul, Yogyakarta longsor. Detik-detik longsornya tebing terekam kamera warga. Inilah detik-detik tebing setinggi lebih dari 12 meter dengan panjang 25 meter longsor dan menutup akses jalan bagi warga. Tebing longsor tersebut terjadi pada Jumat petang di Dusun Ngablak, Kecamatan Piungan, Bantul, Yogyakarta. Longsor terjadi setelah kawasan perbukitan diguyur hujan selama beberapa hari, sehingga tanah yang basah tak mampu menahan tebing sehingga menyebabkan longsor. Itu ya alhamdulillah untungnya ada tanda-tanda yang retak, jadi kita bisa sekarang persiapan untuk evakuasi, Pak. Ini masih mengancam, ini longsor terjadi pada berapa rumah? Ini 3 rumah. 3 rumah. Ya. Akibat tidak adanya alat berat untuk mengevakuasi material longsoran, beberapa warga sekitar dibantu petugas tim reaksi cepat BPBD Bantul berusaha menyingkirkan longsoran dengan alat seadanya. Upaya lain dilakukan dengan menutup sekitar area longsor dengan terpal dan plastik untuk mencegah longsor susulan. Longsor ini terjadi karena beberapa hari ini di wilayah Siti Mulyo sini curah hujan cukup tinggi. Hingga mengakibatkan tanah menjadi labil hingga tebing tidak mampu menahan untuk derasnya aliran air yang masuk ke pori-pori tanah. Bersama pemerintah setempat, warga akan menyingkirkan material longsor dengan menggunakan alat berat. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan lebat masih akan terjadi di wilayah Jabodetabek hingga awal Maret 2021. Kepala BMKG meminta warga waspada hujan lebat yang akan terjadi pada 23 hingga 24 Februari mendatang. Hari ini kesimpulannya, hari ini kita masih harus waspada. Ya. Kemudian waspada berikutnya tanggal 23 dan tanggal 24. Itu yang perlu kami tekankan. Nah, jadi itu untuk kondisi Jabodetabek dan berikutnya untuk kondisi seluruh wilayah Indonesia potensi sepekan ke depan. Jadi dalam sepekan ke depan BMKG memprediksi masih dapat terjadi atau masih terjadi potensi hujan dengan intensitas lebat, bahkan disertai kilat petir dan angin kencang. Hampir merata di seluruh wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Di mana saja, ini mulai dari Aceh sampai Papua. Ada di sini tercatat 28 provinsi.
Petugas pemulasaran khusus jenazah COVID-19 Polda Metro Jaya evakuasi jenazah COVID-19 di Makassar, Jakarta Timur. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami Dayus Pagi.